가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game. Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi sebagai ideologi dasar negara, pandangan hidup, dan sumber hukum untuk mempersatukan keberagaman bangsa, menjaga harmoni sosial, serta menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Makna sila yang ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, yang bermakna adalah semangat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan budaya maupun golongan. Deskripsi situasi atau contoh nyata. Situasi interaksi dalam lingkungan majemuk di mana terdapat potensi konflik akibat perbedaan identitas. Contohnya seperti sekolah, kantor, lingkungan RT maupun RW. Penerapan sila ketiga, rela berkorban atau kepentingan kelompok, siswa meredam ego suku atau daerah demi kelancaran tugas bersama. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengaku dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan tim. Cinta tanah air, menjaga keharmonisan dalam kelompok adalah cerminan menjaga persatuan bangsa di level terkecil. Dampak positif pengamalan sila, stabilitas sosial dan keamanan. Masyarakat yang bersatu cenderung rukun dan terhindar dari konflik horizontal, perpecahan antara kelompok, suku, agama yang sangat vital bagi pembangunan, sinergi dan produktivitas dalam tim, kerja, belajar, organisasi. Persatuan memungkinkan kolaborasi dan pertukaran ide yang lebih efektif, menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, meningkatkan rasa bangga nasional ketika masyarakat mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Hal itu memperkuat identitas nasional dan rasa bangga sebagai dari Indonesia. Tantangan atau hambatan dalam penerapan sila ketiga. Yang pertama yaitu primordialisme sempit, yang artinya kecenderungan untuk mengagungkan suku golongan sendiri secara berlebihan dan merendahkan pihak lain atau suku budaya yang lain. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial. Maraknya ujaran kebencian atau hate speech dan berita palsu ataupun hoax yang seringkali meningkatkan isu suku, agama, ras, antar golongan, dan itu juga termasuk sebagai SARA yang memecah belah persatuan. Yang ketiga yaitu politik identitas. Pemanfaatan isu SARA untuk kepentingan politik praktis yang sesaat, mengorbankan kerukunan jangka panjang. Yang terakhir yaitu ketidakadilan ekonomi dan sosial. Kesenjangan yang mencolok antara daerah atau kelompok yang lain dapat menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakpuasan yang menjadi bibit perpecahan jika tidak ditangani secara adil. Saya tidak begitu paham tentang materi Gauss Jordan yang dijelaskan dosen tadi. Bagaimana Mas cara mengerjakannya? Ya gampang, ini kita udah dijelasin sih gimana caranya pakai operasi baris elementer. Nah, kita itu harus menentukan solusi SPL. Nah, mari ngono dilakukan dengan cara membentuk matriks sin diperluas menggunakan appointed matrix dari sistem persamaan. Nah,
Wis teko cara iki lho wis gampang lho. Mosok sih durung paham sih. Ya gak paham lah mas. Masnya pakai bahasa Jawa, saya dari luar Jawa, jadi tidak paham. Tuh. Wong adewe wis suwe di Surabaya, mosok sih durung paham sih basa Jawa. Titik-titik ae lho, mosok gak paham. Kebacu disirere. Berarti masnya tidak menghargai saya. Maksud mas apa? Bukan kayak Bagaimana? ngono. Ya kan gak Apa? terima sih lho. Ya gak apa? boleh, Mas. Loh, ya apa? Guys, udah gak boleh. Kita harus menghargai suku yang lain. Kamu kan dari Jawa, dia dari luar Jawa. Nah, hargai ini temanmu yang dari luar Jawa. Jadi, pakai bahasa Indonesia yang baik. Jangan kamu menormalisasikan bahasa Jawa karena dia kan juga tidak tahu. Pastinya kan ya Mas ini juga belajar pelan-pelan, kita harus saling menghargai, oke? Gak boleh kita bertengkar. Tak apa, Mas. Minta Iya. maaf dulu. Maaf ya, Mas ya. Iya, gak apa-apa. Oke, kita belajar lagi, ayo. Oke, ayo. Kesimpulan dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari karena menuntut kita untuk meredam kepentingan pribadi atau golongan demi keutuhan bersama. Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan suku, agama, atau budaya, melainkan menempatkan identitas kita sebagai bangsa di Indonesia segalanya. Contoh nyata di lingkungan sehari-hari, seperti dalam kelompok belajar lintas suku, membuktikan bahwa persatuan menghasilkan sinergi, toleransi, dan produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan jika kita mempertahankan ego masing-masing. Rekomendasi praktis pengalaman sila ketiga. Untuk meningkatkan pengalaman atau pengamalan persatuan Indonesia di masyarakat perlu dilakukan. Yang pertama, stop primordialisme sempit. Secara sadar menahan diri dari memuji kelompok sendiri secara berlebihan atau merendahkan kelompok lain, baik dalam ucapan maupun tulisan, terutama di media sosial. Yang kedua, perkuat ruang lintas identitas, aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti kerja, bakti, olahraga, atau kepanitiaan yang melibatkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, utamakan kepentingan bersama. Dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat RT maupun RW, atau sekolah, atau organisasi, selalu ditanyakan, apakah keputusan ini bermanfaat bagi banyak orang, atau hanya kelompok saya sendiri, dengan selalu memilih opsi yang paling menguatkan kebersamaan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan maaf kalau ada salah kata.